Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Media Putri dengan NIM 21129139 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar biologi SD yang diberikan oleh Ibu Dr. Anda Insinyur Hajah Rista Amini MP. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari sel ke sel. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan suatu sistem pemindahan nutrisi dan zat-zat tertentu melalui sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh sel-sel organ dalam tubuh dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu fungsi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah sistem organ yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh untuk mengedarkan zat hormon, getah bening, dan nutrisi lainnya dari seluruh sel dan jaringan tubuh. Berikut merupakan beberapa peran atau fungsi sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu mengeluarkan zat-zat metabolisme berupa karbon dioksida lewat paru-paru. Yang kedua melawan berbagai infeksi sehingga mencegah penyakit. Yang ketiga membawa hormon penting ke seluruh tubuh. Yang keempat mengatur kadar pH dan suhu inti tubuh tetap stabil. Yang kelima memelihara fungsi berbagai sistem organ dalam tubuh. Dan yang keenam membantu proses pemulihan luka atau cedera dan lain-lain. Yang ketiga yaitu organ yang berperan penting dalam sistem peredaran darah. Yang pertama itu ada jantung. Jantung adalah organ peredaran darah yang berfungsi memompa darah. Jantung pada umumnya berdetak sekitar 60-100 kali per menit. Jantung manusia terdiri dari 4 ruangan yang dibagi menjadi 2 bilik dan 2 serambi. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah bertugas membawa darah ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Selain itu, pembuluh darah juga memiliki peran untuk membantu membuang limbah jaringan. Secara garis besar, pembuluh darah manusia ada 3 jenis, yaitu pembuluh darah arteri dan vena, serta pembuluh kapiler. Yang ketiga itu darah. Darah adalah komponen dalam sistem kardiovaskular manusia. Fungsi utama darah adalah sebagai kendaraan atau pengangkut nutrisi oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Darah juga mengangkut zat beracun dan sistem metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang selanjutnya yaitu ada mekanisme sistem peredaran darah. Yang pertama ada sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru-paru adalah aliran darah dari bilik kanan jantung ke paru-paru dan sebaliknya. Karena root adalah perbatasan, sirkulasi pulmonal tergolong sebagai sistem peredaran darah kecil. Yang selanjutnya yaitu sistem peredaran darah tertutup dan terbuka. Ada 2 jenis peredaran darah, yakni sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah juga bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung dengan metabolisme setiap sel dalam tubuh, dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan pada tubuh. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka merupakan peredaran darah yang cukup sederhana di mana jantung membawa darah ke seluruh tubuh dengan cara mengalirkan darah ke rongga-rongga tubuh. Sistem peredaran darah terbuka tidak menggunakan pembuluh darah dalam memperlancar sirkulasi darah. Pada sistem peredaran darah terbuka, umumnya pembuluh darah belum terbentuk secara sempurna sehingga penyaluran darah kadang tidak melewati pembuluh darah. Sistem yang selanjutnya itu sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup merupakan peredaran darah ketika sirkulasinya melalui pembuluh darah sejati atau kapiler yang terdiri dari pembuluh arteri, vena, dan kapiler. Sistem peredaran darah ini mempunyai aliran darah yang cukup deras karena adanya pemompaan darah yaitu jantung sejati. Darah mengedarkan nutrisi dan zat-zat yang diperlukan pada tubuh. Yang selanjutnya yaitu ada gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada penyakit arteri koroner yaitu serangan jantung. Yang kedua ada cerebrovaskular atau stroke. Yang ketiga ada penyakit arteri yaitu iskemia ekstremitas kritis. Ada penyakit vaskular pada pembuluh darah besar, ada penyakit pembuluh darah toraks, ada penyakit pembuluh darah perut, penyakit vena, penyumbatan arteri ginjal, limfedema, dan disfungsi ereksi vakular atau impoten. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.